Saya Agnes Jenita Ginting, NIM 12033111102 dari Prodi PGSD kelas J, mata kuliah T. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Baiklah. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau kedudukan yang terjadi pada benda tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis gaya. Ayo, siapa yang tahu apa itu jenis-jenis gaya? Jenis-jenis gaya ada 5. Apa aja? Ayo. Baiklah, di sini kakak akan membahasnya. Yang pertama, ada gaya gravitasi bumi. Yang kedua, ada gaya dorong. Yang ketiga, ada gaya tarik. Yang keempat, ada gaya otot. Dan yang kelima, ada gaya gesek. Pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya tarik benda. Apa sih gaya gravitasi ini? Ayo, siapa yang tahu? Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ada seorang anak laki-laki dan ada pohon apel. Anak laki-laki ini berdiri di depan pohon apel itu menyaksikan buah apel yang jatuh dari pohonnya. Lalu, apa hubungannya dengan gaya gravitasi? Yuk kita bahas. Nah, apa itu gaya gravitasi bumi? Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Kata kunci dari gaya gravitasi ini adalah semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar pula gaya gravitasi yang dihasilkannya. Itulah kunci dari gaya gravitasi. Sudah paham kan anak-anak? Baiklah, kita lanjut. Nah, kita akan membahas yang kedua ada gaya dorong. Apa sih gaya dorong itu? Yuk kita bahas. Gaya dorong adalah gaya berupa dorongan yang menggunakan gaya otot untuk mendorong benda sehingga benda dapat bergerak. Bisa kita lihat pada gambar ada seorang bapak-bapak yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok, sehingga mobil tersebut dapat bergerak jika didorong. Itulah merupakan salah satu contoh dari gaya dorong. Selanjutnya ada gaya tarik. Bisa kita lihat pada gambar ada anak-anak yang sedang main tarik tambang di taman pada siang hari. Nah, anak-anak tersebut sangat ceria sekali bermain tarik tambang. Terus apa hubungannya sama gaya tarik? Yuk kita bahas. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Nah, hubungannya pada gambar di samping, seutas tali yang ditarik oleh anak-anak tersebut merupakan salah satu contoh dari gaya tarik. Sudah paham kan anak-anak? Yuk kita bahas lanjutannya. Ada gaya otot. Bisa kita lihat pada gambar ada seorang atlet pemain basket yang sedang mendribling bola menggunakan tangan kiri. Nah, bisa dilihat kan tuh ototnya besar-besar sekali. Terus apa hubungannya sama gaya otot? Yuk kita bahas. Gaya otot adalah dorongan ataupun tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun hewan. Nah, itu yang salah satu contoh dari gambar tersebut merupakan contoh dari gaya otot. Selanjutnya ada gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu?
Yuk kita bahas. Nah, di sini pada gambar ada seorang anak laki-laki yang sedang merem sepedanya secara mendadak karena ada hewan di depannya. Sehingga gaya gesek terjadi antara karet rem sepeda anak tersebut dengan pelek sepeda anak tersebut. Terus apa hubungannya sama gaya gesek? Yuk, kita bahas. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dan pada gambar di samping itu merupakan salah satu contoh dari gaya gesek. Sesudah kita membahas tentang jenis-jenis gaya tadi, nah di sini saya akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Apa aja sih pengaruh gaya terhadap benda? Ayo, siapa yang tahu? Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, ada menggerakkan benda diam. Yang kedua, ada menghentikan benda bergerak. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Yang keempat, mengubah arah benda. Nah, keempat ini merupakan pengaruh gaya terhadap benda. Sudah paham belum? Pasti paham kan? Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menonton penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat bagi yang menonton dan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.